أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Al-Fatihah pembukaan yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah surat yang paling pertama diturunkan secara lengkap dibanding surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab, karena merupakan induk bagi semua isi Al-Quran, serta menjadi inti sari kandungan Al-Quran, dan karena ia wajib dibaca pada tiap-tiap sholat. Dinamakan pula As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya berjumlah 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, yaitu 1. Keimanan. Beriman kepada Allah yang Maha Esa terdapat dalam ayat kedua. Dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan. Kata Rob dalam kalimat Rabbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan dan penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah, yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seorang pada dirinya sendiri dan alam ini bersumber dari Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan, dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan pada keagungan dan kemuliaan Allah serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan, ketauhidan merupakan persoalan pokok, maka di dalam surat Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi juga ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang dimaksud dengan yang menguasai hari pembalasan ialah pada hari itu Allah lah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaannya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadah yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. 2. Hukum-hukum, jalan kebahagiaan dan bagaimana cara menempuh jalan tersebut untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud hidayah di sini ialah hidayah yang menjadi sebab mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, berupa keyakinan, akhlak, hukum-hukum, dan pelajaran. 3. Kisah-kisah. Kisah para nabi dan orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Sebagian besar ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para syiddiqin, orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan syalihiin, orang-orang yang saleh. Sementara itu yang dimaksud orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Perincian hal yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran pada surat-surat yang lain. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam, kemudian perinciannya dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 113 surat berikutnya. Kesesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, sedang surat Al-Baqarah dimulai dengan penunjukan Alkitab, Al-Quran, yang sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan tersebut.